Bismillahirrahmanirrahim. Al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Amin. Kita akan bahas tentang masalah i'tikaf. I'tikaf wa huwa lughatun secara bahasa. Wa huwa lughatan secara bahasa al-lubsu wal habsu wal mulazamatu ala syai' khairan kana aw syarra. Secara bahasa i'tikaf itu bermakna mendiami, menahan atau membiasakan melakukan sesuatu, baik sesuatu itu baik ataupun buruk. Itu secara bahasa. Membiasakan, menetapi melakukan sesuatu. Qala ta'ala, Allah berfirman, wala tubashiruhunna wa antum maqifuna fil masajid. Janganlah engkau menggauli istri-istri engkau sementara engkau akifuna beriktikaf fil masjid, dalam masjid. Wa qala ta'ala, di dalam ayat lain Allah berfirman, ma hadhihi tamassul lati antum laha akifun. Ma hadhihi at-tamassilu, apa hadhihi tamassilu, patung-patung ini, allati antum, yang kalian semua laha kepada at-tamassil, akifun, patuh, menyembah. Sementara secara syarak, secara istilah, secara definitif, i'tikaf itu al-lubsu fil masjid min syakhsin mahsusin biniyatin, yaitu berdiam di masjid dari orang tertentu biniyatin, dengan dimulai dengan sebuah niat. Berdiam di masjid dengan sebuah niat. Min syakhsin mahsusin, dari orang tertentu, biniyatin, dengan niat. Oke, itu secara istilah, secara definisi. Dalil dianjurkannya i'tikaf ini dalam Al-Quran, wala tubashiruhunna wa antum maqifuna fil masajid. Janganlah engkau menggauli istri-istri kalian sementara kalian itu beriktikaf di dalam masjid. Fal idhafatu ilal masjid al mukhtaswa bil qurabah. Ya, disandarkan i'tikaf itu dengan secara khusus kepada masjid bil qurabah, ya, dengan ini kerabat. Wa tarkul wati al mubaw li ajlihi dalilun ala annahu qurbatun, ya, meninggalkan, ya, dilarang untuk melakukan senggama itu, ya, yang hukumnya mubah dengan istri itu, ya, ini menunjukkan bahwasanya i'tikaf itu merupakan dalil, ya, atau petunjuk sesungguhnya i'tikaf itu merupakan proses atau ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil tentang i'tikaf di dalam Al-Qur'an. Sekarang kita masuk dalil di dalam hadis Nabi. Minas sunnah ma ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu i'takafa al-asra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah taala summa i'takafa azwaju min ba'dih. Rasulullah itu biasa beriktikaf pada 10 akhir bulan Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau. Setelah beliau wafat, istri-istri beliau kemudian juga meneruskan tradisi i'tikaf tersebut. Waqad ajmatil ummatu ala sunniyatiha wa huwa minasy syara'i al-qadimah. Ulama sepakat atas kesunahan i'tikaf, dan itu merupakan syariat yang dulu, syariat yang terdahulu. Wal i'tikaf mustahabun fi kulli waqtin. I'tikaf itu tidak hanya pada bulan Ramadan, tapi itu disunahkan pada setiap waktu. Sawaun akana fi Ramadan am fi ghairihi, baik itu di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Wa huwa fil asli al-awahir min Ramadan afdalu minhu fi ghairihi. Maka i'tikaf di 10 terakhir bulan Ramadan itu merupakan i'tikaf yang paling utama dibandingkan waktu-waktu lain. Apa tujuannya? Ditolabi lailatul qadri bis sholati wal qiraati wa kasratid du'a. Tujuannya adalah untuk mengharap, ya, mendapatkan Lailatul Qadar dengan cara mempersiapkan lewat sholat, qiraah, baca Al-Quran, dan memperbanyak doa. Fa innaha afdalu layalis sanati, karena sesungguhnya Lailatul Qadar itu merupakan malam paling bagus sepanjang tahun. Jadi i'tikaf
di 10 malam terakhir bulan Ramadan itu merupakan itikaf paling utama, karena di 10 terakhir bulan Ramadan itu ada namanya malam Lailatul Qadar. Sehingga selama kita beritikaf, membaca Al-Quran, zikiran, sholat dan segala macam, itu diharapkan kita melakukan itu dan kita kemudian bertemu dengan Lailatul Qadar. Tuh. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu kualitasnya lebih bagus daripada 1000 bulan. Artinya, apa arti bahwa Lailatul Qadar itu lebih bagus daripada 1000 bulan? Khairun minal amali fi alfi syahrin laisa fi Lailatul Qadri. Lebih bagus dari perbuatan di dalam 1000 bulan yang di malam itu, ya, di bulan itu tidak ada Lailatul Qadar. Wal jumhur ala inhisariha fil asl akhirah. Jumhur ulama itu membatasi datangnya bulan Ramadan itu ya pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Oke. Waqad yakunul i'tikaf wajiban inda nadrihi. Ya, i'tikaf itu baru menjadi wajib. Itu kan i'tikaf asalnya sunnah. Sekarang itu menjadi wajib kapan? Inda nadrihi, ketika ia menjadi nazar. Bimakna ay yandurul muslimu al-i'tikaf ka ayyakula lillahi alayya an a'takifa au nadartul i'tikaf lillah au nahu dzalik bima yaqum bihin nadar. Misalnya ya, itu menjadi nadar kalau kemudian orang itu menadarkan itikaf. Misalnya berkata, demi Allah saya wajib beritikaf, atau saya bernadar itikaf karena Allah Subhanahu wa taala, atau segala ucapan yang dengan ucapan itu terjadi sebuah nadar. Maka kemudian itikafnya itu wajib dilaksanakan karena sudah menjadi kewajiban, bukan sunnah lagi. Nih, berapa waktu berdiam di masjid yang disebut dengan itikaf? Wa aqallu muddati lil i'tikaf hiya ma yutlaqu alaihi ismul i'tikaf urfan. Yang disebut paling sedikitnya lama i'tikaf itu sesuai dengan kebiasaan. Sesuai dengan kebiasaan yang disebut dengan i'tikaf. Ya, kembali kepada kebiasaannya. Jadi kalau berdiam di masjid 2 menit misalnya, kemudian orang biasa menganggap itu sebuah i'tikaf, ya itu i'tikaf namanya. Urfan. Itu pendapat yang pertama. Wa hadza ma dzaba ilai mutaakhirul Hanafiyah wa Syafi'iyah wal Hanabilah. Dan ini merupakan pendapat al-mutaakhirul al-Hanafiyah ya. Al-mutaakhir al-Hanafiyah, ulama-ulama mutaakhir di mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Fa innal i'tikaf fil lughah yaqa'u al-qalil wal katsir. Karena i'tikaf itu secara bahasa bisa terjadi atau bisa berlangsung alal qalil, dalam durasi yang sebentar, wal kasir atau lama. Fala yahuddu asy-syar'u bi syai'in yakhussu fa baqiya al asli. Syariat Islam itu tidak membatasi berapa lama i'tikaf di masjid, maka kemudian ia dikembalikan kepada makna asalnya. Artinya berapapun lama kita tinggal di masjid, yang penting al-lubsu, berdiam di masjid biniyatin, dengan sebuah niat, maka jadilah itu namanya i'tikaf. Baik lama atau sebentar, itu disebut dengan niat. Nah, itu disebut dengan i'tikaf. Lakinnal ulama istahabbu itmamal i'tikafi yauman. Tetapi para ulama itu lebih cenderung ya menganjurkan untuk menyempurnakan i'tikaf itu yauman, sehari tinggal di masjid. Apa tujuannya? Liyakhruja min khilafi ma yastaritu al-i'tikafa yauman faksar. Kama nasu ala anna yustahabu li dhahil masjid ayyan biya al-i'tikaf walau kana muqsuhu yasira. Ini agar keluar dari perbedaan pendapatnya orang yang mensyaratkan bahwa i'tikaf itu minimal 1 hari atau lebih. Ini ya, minimal 1 hari atau lebih,
dan dari pendapat yang mengatakan bahwasanya disunahkan bagi orang yang masuk ke masjid untuk berniat iktikaf sekalipun berdiamnya itu adalah sebentar, minimalnya sebentar. Jadi ada dua pendapat tentang apa yang disebut dengan iktikaf. Yang pertama, ulama mengatakan yang disebut dengan iktikaf itu tinggal di masjid minimal 1 hari. Ada yang mengatakan yang disebut dengan iktikaf itu adalah tinggal di masjid minimalnya sebentar. Jadi ada yang mengatakan sebentar minimal, ada yang mengatakan durasinya adalah sehari. Maka untuk keluar dari pendapat tersebut, perbedaan pendapat tersebut, maka ulama mengatakan yauman, itu sehari. Ya, sehari. Ini pandangan yang lebih hati-hati. Kalau ikut pendapat yasiron, tinggal di masjid sebentar disebut iktikaf, dipersilakan. Atau yang lebih ketat lagi sehari minimal silakan, atau pendapat yang mu'tadil moderat yauman tersilakan. Oke. Berapa maksimal iktikaf itu? Wa amma aksaru muddatil iktikafi fala haddalaha. Maka adapun maksimalnya lamanya iktikaf itu fala haddalaha, tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya ini. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi, wa kullama kasurokana kana afdalah wala hadda li aksarihi bal yasihu i'tikafu umril insan jami'ihi wa yasihu nadru i'tikafil umri. Ini ya, kata Imam Nawawi, semakin banyak i'tikaf maka semakin bagus, tidak ada batasan banyaknya i'tikaf, bahkan seorang itu beriktikaf sepanjang usianya. Dan asa bernadar beriktikaf sepanjang usianya, sepanjang hayat. Ya, kalau mati sudah nggak bisa iktikaf. Jadi iktikaf itu kalau mau dibatasi ya sepanjang hidup gitu ya. Kalau sudah mati nggak usah iktikaf lagi. Jadi nggak ada batasnya. Batasnya itu adalah mati. Qala Ibnul Mulkin, berkata Ibnul Mulkin, wa ajmal ulama ala anna la hadda li aksarihi. Ulama sepakat tidak ada batas maksimal dari lamanya iktikaf. Wa bidayatul iktikaf wa nihayatuhu yuhaddiduha al-mu'takif bi nafsihi. Ya, permulaan dan akhir iktikaf itu tergantung kepada orang yang beriktikaf. Fa innawa iktikafa muddatin ma'lumatin, ya, ustuhibba lahu al-wafa'u biha bikamaliha. Jika ada orang kemudian beriktikaf pada periode tertentu, ya, sehari semalam, maka dia disunahkan untuk menyempurnakan batas waktu yang sudah dia niati itu. Fa in kharaja qabla ikmaliha jaza. Jika kemudian dia keluar sebelum menyempurnakan batas waktu yang sudah dia niati, jaza, enggak jadi masalah, enggak apa-apa. Li'anna tatawwu'a la yalzamu bisyuru'i. Karena li'anna tatawwu'a la yalzimu bisyuru'i wa in atlaqa an-niyata wa lam yuqaddir syai'an dama i'tikafuhu ma dama fil masjid. Ya. Li'anna tatawwu', karena yang sunnah itu la yalzamu bisyuru'i, itu tidak pasti bisyuru'i di permulaan. Wa in atlaqa an-niyata, jika ada orang berniat wa lam yuqaddir syai'an, dan dia tidak mampu dan tidak memperkirakan sesuatu, zama i'tikafuhu, maka berlangsung i'tikafnya madama fil masjid, selama di masjid. Misalnya ada orang berniat i'tikaf tapi dia tidak menentukan berapa lama dia akan i'tikaf di masjid, maka selama dia tinggal di masjid berarti selama itu pula dia beriktikaf di masjid. Kapan paling utamanya i'tikaf? Wa yustahabbu liman arada al-i'tikafa fil asl awakhir min Ramadan ayyadkhula al-masjid qabla ghurubi syamsi min lailatil hadi wal istina min Ramadan. Ini disunahkan bagi orang yang hendak i'tikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan itu. Ini teknisnya ini masuk ke masjid sebelum terbenamnya matahari pada malam 21 bulan Ramadan. Pada malam 21 bulan Ramadan masuk ke masjid sebelum
terbenamnya matahari. Ustahabu lahu ayyabita lailatal id fayagdu ilal musallal id min mu'takifihi fil masjid wa in kharaja qabla dzalika jaza. Dan disunahkan juga kemudian dia itu pada malam Idul Fitri itu dia masih itikaf di masjid ya. Dan dia berangkat ke tempat sholat id itu mu'takafi dari tempat itikafnya di masjid. Nah ini ya. Jadi misalnya tempat sholat idnya pada pagi harinya itu di musola, maka pagi harinya itu dia berangkatnya bukan dari rumah tapi dari masjid tempat dia itu itikaf. Itu sunnah. Wa in kharaja qabla dzalika jaza. Tetapi jika kemudian orang itu keluar dari tempat itikafnya masjid sebelum Idul Fitri misalnya jaza, enggak jadi masalah, wong sunnah kok. Qala An-Nawawi, berkata Imam Nawawi, qala Syafi'i wal ashab ya, berkata Imam Syafi'i wal ashab dan sahabat-sahabatnya dan murid-muridnya ya. Wa man arada al-iqtida bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil itikaf fil asharil awakhir min Ramadan fayambagi ayat khulal masjid qabla ghurubi syamsi lailatal hadi wal istina minhu likai la yafutuhu syai'un minhu wa yakhruju ba'da ghurubi syamsi lailatal id sawa'an tammas syahru au naqasa wal afdalu ayyamkusa lailatal id fil masjid hatta yusalliya fi salatal id au yakhruja minhu ilal musalla lailatal id in salluha fil musalla. Nih jelas ini sudah sama dengan yang tadi. Menurut pendapatnya Imam Syafi'i ya, dan madhabnya dan murid-muridnya, barang siapa ingin mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam iktikaf di 10 akhir bulan Ramadan, maka hendaknya dia itu masuk ke masjid sebelum terbenamnya matahari di malam tanggal 21 Ramadan agar tidak ada yang luput darinya, agar tidak ada yang luput sedikit pun darinya. Artinya agar tanggal 10 terakhir bulan Ramadan itu dia itu sempurna melakukan iktikaf. Dan dia keluar dari masjid dari iktikafnya setelah terbenamnya matahari pada malam Lailatul Id. Keluar setelah pada malam Lailatul Id. Baik bulannya sempurna ya 30 hari atau naqasa atau kurang. Tamma syahru atau naqasa atau kurang tanggal 29 hari berarti. Wal afdal yang paling utama ya ayam kusalalatal id fil masjid ini diam di masjid pada malam Lailatul Id, tetap iktikaf di masjid sampai masuk malam Id ya, dan dia kemudian sholat Id keesokan harinya, di mana dia itu keluar ke tempat sholat Id itu di musola misalnya dari masjid, berangkatnya dari masjid bukan dari rumahnya ya. Nih, ini ada dua pendapat di sini, ini menarik. Kalau Imam Syafi'i itu mengatakan masuknya ke masjid untuk iktikaf pada malam tanggal 21 Ramadan ya. Nih. Tetapi keluarnya itu sebelum terbenamnya matahari pada malam Lailatul Id. Jadi besok Idul Fitri misalnya, nanti malam Idul Fitri, maka kita sorenya ini sudah selesai iktikaf. Itu opsi yang pertama. Tetapi yang lebih utama lagi kata Imam Syafi'i, kita lanjut pada malam Lailatul Id itu kita enggak keluar, tetap di masjid untuk iktikaf sampai besok sampai besok pelaksanaan Idul Fitri kita itu berangkatnya dari masjid. Jika tempat sholat idnya itu di musola. Kalau di masjid tempat kita iktikaf ya tinggal sholat saja begitu ini. Oke.
Di mana tempat i'tikaf itu? Wa makanul i'tikaf wal masjid. Tempat i'tikaf itu di masjid. Faqad ittafaqat al-madzhabul arba'a la anna i'tikafar rajuli la yasul illa bil masjid. Sepakat ya semua madzhab yang 4 itu bahwasanya i'tikafnya orang itu tidak sah kecuali i'tikafnya di masjid. Di qauli ta'ala berdasarkan firman Allah Ta'ala wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Wa in kana al-aslu annal ikhbar an waqil hal la yafidu asy-syartiyah. Nih. Wa in kana sekalipun ada al-aslu dasar ya, asal ya. Annal ikhbar sesungguhnya pemberitahuan an waqil hal dari peristiwa keadaan la yufidu asy-syartiyah tidak menjadi syarat. Ya. Ini kan ikhbar ini, pemberitahuan. Janganlah engkau itu berhubungan dengan istri kamu sementara kamu itu sedang i'tikaf di masjid. Ini kan ikhbar. Ini dalam usul fikih tidak bisa menjadi apa? Syarat. Tetapi walakin akan tetapi ini ya. Dzikrul masajidi huna la yasluhu ayyakuna illatan liman ilmu'takifi fiha min mubasyarati zawjiyah. Nih. Lianna hadhil mubasyarati. Oke, saya baca dulu karena ini. Akan tetapi penyebutan masjid di sini ya, la yaslihu ayyakuna tidak layak menjadi ilat liman ilmu takifi untuk mencegah orang yang beriktikaf ya di dalam masjid min mubasyarati zaujah dari bergaul dengan istrinya. Lianna hadhil mubasyarati mamnu'atun al mu'takif kharijal masjid, karena sesungguhnya berhubungan dengan istri itu mamnu'atun dilarang al mu'takifi kepada orang yang beriktikaf kharijal masjid di luar masjid, wa mamnu'atun dan juga dilarang ala ghairil mu'takif kepada orang yang beriktikaf, kepada seorang yang beriktikaf dahilal masjid di dalam masjid. Aidan juga fata'ayyana maka kemudian jelas qaulul masjid adanya masjid itu syartan li sihatil istikaf menjadi syarat sahnya i'tikaf. Wa qala Qurtubi berkata Imam Qurtubi ajmal ulama ala annal i'tikaf la yakunu illa fil masjid. Imam Qurtubi itu sepakat ulama bahwasanya i'tikaf itu tidak sah kecuali di masjid. Ini ya. Jadi harus di masjid ini. Wakhtalafu fil masjidil ladzi yasu al-i'tikaf fihi. Ulama berbeda pendapat tentang masjid yang bisa dijadikan, yang sah dijadikan sebagai tempat i'tikaf. Fadhabal Malikiyah wa Syafi'iyah ila jawazil i'tikaf fi ayyi masjidin minal masajid ya. Menurut pendapatnya mazhab Maliki, Syafi'i itu boleh beriktikaf di masjid mana saja yang penting bernama masjid. Di qauli ta'ala ya, berdasarkan Allah Ta'ala wala tubashiruhunna wa antum fil masajid ya. Faqad amallahu al masajid kullaha. Allah itu ya, mengumumkan, artinya tidak memberikan taksis ya, menggeneralisir ya, masjid semuanya apa saja. Walam yakhussu minha syai'an, tidak memberikan taksis kepada masjid yang layak dibuat i'tikaf. Fala dalila ala takhsisi ba'diha bil jawaz, maka tidak ada dalil untuk mentaksis masjid ya bil jawaz untuk bolehnya beriktikaf. Wa dhahaba al-Imam Abu Hanifah wal Imam Ahmad ila istirati kaunil masjid jami'an amman tuqamu fi as-shalawatul khamsu wa shalatul jamaah. Menurut pendapatnya Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal ini syaratnya masjid yang bisa dijadikan tempat i'tikaf itu adalah masjid jami umum. Apa cirinya? Masjid yang biasa didirikan sholat 5 waktu dan juga sholat jamaah.
Wal masjidul jami'u wa illam yakun masrutan li sihatil itikaf fal itikaf fi afdalu lil khuruji min khilafi min khilafi man jabal itikaf fi wa li kasratil jama'ati fi wal istighna an khurujil jum'ah. Sekalipun masjid jami yang disebutkan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal itu bukan menjadi syarat sahnya itikaf, tetapi itikaf di tempat masjid tersebut, itikaf di masjid jami tersebut itu lebih utama. Apa alasannya? Untuk keluar dari pendapatnya orang, dari perbedaan pendapatnya orang yang mewajibkan itikaf di masjid tersebut, yang pertama. Yang kedua alasannya karena masjid jami itu banyak jemaahnya. Yang ketiga, orang yang itikaf itu tidak perlu keluar untuk sholat Jumat karena memang tempat masjid yang dia jadikan tempat itikaf itu memang sudah merupakan masjid yang dibuat untuk sholat Jumat. Wala yajuzu, dan tidak boleh lil mu'takifi al khuruj minal masjid illa lima la budda min lahu minhu. Ini orang yang itikaf itu tidak boleh keluar dari masjid kecuali karena sesuatu yang harus dia kerjakan. Fa in kharaja al mu'takifu minal masjid bila udrin kanuzhatin, jika ada orang itikaf keluar dari masjid ya tanpa ada udzur, misalnya untuk jalan-jalan, au amrin ghairu dururiin au hajin harum alaihi dzalika wa qata itikafuhu aibatulah. Jika kemudian ada orang yang keluar masjid tanpa sesuatu yang darurat, yang penting, sesuatu kebutuhan yang mendasar, maka harum alaihi dzalika, maka dilarang itu dan iktikafnya itu terputus. Aibatulah artinya batal, terputus, sudah selesai, berarti dianggap selesai. Amma idza kharaja li udrin fa in kana khuruju li udrin mu'tadin ka qadai hajatin min bain awaitin wa kal hujul qai'i wa ghusli najasatin wa wudu'in wa nahwi min at-taharati wal wajiba falu al khuruj li dzalika wa lam yahrum wa lam yanqati tatabu i'tikafihi li anna kullama sabaqa dzikru mimma la budda minhu wa la yumkinu fi'lu aghlabi fil masjid. Ini ya. Nih. Jika kemudian ada orang keluar dari masjid, orang itikaf keluar dari masjid karena udzur. Udzurnya itu mu'tad, lumrah. Seperti apa? Dia itu harus BAB, ya, harus kencing atau keluar untuk muntah membersihkan najis, ambil wudu, taharah yang wajib misalnya. Maka hal demikian itu tidak memutus itikafnya. Itikafnya tidak batal, tetap dianggap lanjut. Jadi dia tidak perlu niat lagi ketika masuk ke dalam masjid. Apa alasannya? Karena semua hal tersebut ini itu tidak bisa dikerjakan di dalam masjid, harus keluar masjid. Falau batul al-i'tikafu bi khuruji ilaihi lam yasul li ahadin al-i'tikaf. Maka jika kemudian batal i'tikafnya orang karena dia keluar masjid sebab buang hajat dan segala macam, maka tidak ada yang sah i'tikaf siapapun, termasuk i'tikafnya Nabi. Padahal wali an-Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu wa qad alimna annahu kana yakhruju li qadai hajatihi. Nabi itu kalau i'tikaf itu kadang keluar dari masjid untuk menunaikan hajatnya. Itu artinya apa? Menunaikan hajat yang dibutuhkan, keluar dari masjid itu tidak membatalkan i'tikaf. Ruwiya an Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, Sayyidah Aisyah menceritakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza i'takafa yudni ilayya ra'sahu farjalahu wa kana la yadkhul baita illa li hajatil insan. Nabi Muhammad SAW ketika beriktikaf, beliau itu mendekatkan kepala dan kakinya kepadaku, kata Sayyidah Aisyah. Dan Rasul tidak masuk ke rumah kecuali karena ada kebutuhan manusiawi. Qala Ibnu Mandur, berkata Ibnu Mandur, wa ajma'u ala anil mu'takifa anna lil mu'takifi ay yakhruju an mu'takafihi lil wa'iti wal bauli. Dan wa ajma'u sepakat bahwasanya bagi orang yang beritikaf keluar dari tempat itikafnya untuk buang hajat ataupun kencing. Itu ya. Itu seputar tentang masalah itikaf. Semoga bermanfaat.